Dimensi saluran. Teman-teman, hari ini kita akan belajar untuk menentukan dimensi saluran. Nah, jika biasanya yang diketahui adalah dimensi saluran dan yang ditanyakan adalah kecepatan atau V dan debit saluran air atau Q, kali ini kita akan mencoba untuk menentukan besarnya dimensi saluran. Dimensi saluran yang dimaksud itu adalah lebar dan tinggi saluran airnya ya teman-teman. Kita mulai langsung ke contoh soal yang pertama. Tentukanlah dimensi saluran dengan debit 7 meter kubik per detik jika diketahui bentuk saluran airnya itu adalah persegi panjang ya. Saluran memiliki koefisien Cesi sebesar 50 dan kemiringan sebesar 0,02. Kita tulis dulu diketahuinya ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya kayak gini tuh terserah ya teman-teman ya. Saya di sini pakai B-nya tuh sama dengan H aja gitu ya. Kita pakai persegi aja ya. Nah, ini kenapa ya? Karena tidak diketahui keduanya gitu. Nah, ditulis Q-nya itu 7 meter kubik per detik atau 7 meter kubik per sekon, C-nya 50 dan S-nya 0,02. Yang ditanyakan adalah B dan H-nya, lebar dan tingginya ya. Berarti ya tetap aja ini teman-teman, karena yang ada Q ya kita mulai dari awal aja ya, dari A dulu atau luasnya B kali H, berarti B kali B sama dengan B kuadrat. P nya B tambah 2H, berarti ya B ditambah 2B gitu ya, karena B itu kan H tadi ya. Nah, dan R nya ya berarti A dibagi P, B kuadrat dibagi 3B, berarti tinggal B per 3. V-nya pakai rumus yang ini karena ada koefisien Cesi-nya ya teman-teman, dimasukkan aja C-nya 50, R-nya 8 per B per 3 dan S-nya 0,02. 0,02 itu diakar jadi 0,082. Hasilnya 4,08 dikalikan B pangkat setengah ya. Dan debitnya ya A kali V, Q-nya itu 7 ya. Kemudian A-nya adalah B kuadrat tadi dan V-nya tadi 4,08 B pangkat setengah. 4,8-nya pindah ke sana jadi dibagi B kuadrat, jadinya B kuadrat dikalikan B setengah, berarti kan 2 ditambah setengah ya teman-teman ya pangkatnya, berarti 5 per 2. 7 dibagi 4,8 itu 1,72 teman-teman. Dan biar B-nya hilang ya berarti pangkatnya itu diganti jadi hilang gitu ya. Yang sebelahnya itu jadi 2 per 5. Kok bisa gitu sih? Nah, sebenarnya kan ini kan mau dihilangin semua ya teman-teman, berarti diakarin 5 per 2. Jadinya B-nya nggak ada pangkatnya. Nah, yang ini akar pangkat dari 5 per 2 itu tinggal dibalik, yakni 2 per 5 gitu ya. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Di sini sama sih, sebuah saluran berbentuk segi 4 mengalirkan air dengan debit 5 meter kubik per sekon. Jika koefisien kekasarannya adalah 0,01 dan kemiringannya 1/8000, tentukanlah besar dimensi saluran. Gitu ya. Kita terus diketahuinya, berarti ada B-nya sama dengan H aja ya teman-teman ya. Q-nya adalah 5 meter kubik per detik dan N-nya 0,01 serta S-nya 1/8000. Yang ditanyakan adalah B dan H ya, karena dimensi saluran. Kita tulis jawabannya ya teman-teman, urutannya sama seperti soal yang pertama tadi. Kita cari dulu luas permukaannya, berarti B kali H, B kali B atau B kuadrat. Kemudian kelilingnya adalah B tambah 2H, jadinya 3B ya. Dan R-nya adalah A dibagi P, yakni B per 3. Lanjut V-nya itu karena adanya yang N, berarti pakai rumus yang ini ya teman-teman ya. Kita masukkan 1 per 1, jadinya 1 per 0,01 dikalikan B per 3 pangkat 2 per 3 dikalikan 1 per 8000 pangkat 1 per 2. Dihitung masing-masing yang bisa dihitung ya teman-teman ya. Ingat kalau pangkatnya itu per-peran kayak gini berarti atas dan bawah pangkatnya sama. Ini hitungannya hasilnya 0,54 pangkat dikalikan B pangkat 2 per 3. Lanjut kita nyari Q-nya ya. A kali V, A-nya adalah B kuadrat dan V-nya 0,54 kali B pangkat 2 per 3 ya. Berarti Q-nya kita masukkan 5, ini tadi 0,54 jadinya B-nya pangkat 8 per 3, dibagi hasilnya 9,6, kemudian dibalik seperti soal nomor 1 tadi ya. 9,26 pangkat 3 per 8 hasilnya adalah 2,3 M. Jadi hanya juga 2,3 M gitu. Nah, bagi yang masih bingung coba ya. Nah, ini kan ada B pangkat 3 per 5 itu sama dengan 5. Jadi B-nya berapa? Nah, kita coba dari yang sederhana ya teman-teman. B pangkat 3 sama dengan 10. Nah, berarti kan kita mau hilangin pangkat 3 nih.
Nah, biar pangkat 3-nya hilang, ya kita akarin 3 juga gitu teman-teman. Hasilnya kan jadinya B pangkat 3/3. Nah, 10 itu kan awalnya kan 10 pangkat 1. Karena akar 3 jadinya per 3 gitu. Jadinya B-nya pangkat 1, 10-nya jadinya pangkatnya 1/3. Gitu loh teman-teman. Nah, kalau di kalkulator masukinnya berarti 10 pangkat 1/3 atau 10 dipencet X pangkat Y di dalam kurung 1 dibagi 3. Nah, coba kita aplikasikan ke yang ini ya. Jadinya kan B pangkat 3/5 sama dengan 5. Ya biar hilang ya dibagi dengan 3/5 gitu loh teman-teman. Jadi diakarin 3/5. Lah tadi kan 5-nya itu kan pangkat 1 dibagi dengan 3/5. Lah 1 dibagi 3/5 gitu loh. Hasilnya jadinya 5/3 teman-teman. Nah, berarti B-nya itu sama dengan 5 pangkat 5/3. Kalau di kalkulator ya dipencet 5 pangkat dalam kurung 5 bagi 3 kurung tutup. Atau kalau yang pangkatnya tuh XY ya dipencet yang XY gitu ya. Nanti dipelajari lagi sama teman-temannya ya. Terima kasih.